Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada masyarakat Selumah, para rekan-rekan kepala desa, BPD, tokoh masyarakat. Ini saya beritahu, saya sampaikan karena ada perbedaan paradigma pemikiran pemerintah daerahnya antar pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Selumah. Sekarang saya berada di Desa Tungkal 2, Kecamatan Pinoraya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Ini saya berada di daerah perkebunan masyarakat desa tersebut tadi. Saya berdiri di jalan yang sama-sama kita lihat. Jalan ini baru dirapikan badan jalannya, salurannya. Nah, untuk diketahui dengan pemerintah desa atau pemerintah daerahnya, ini program dana desa tahun 2021 di dalam APBD Desa Tungkal 2, Kecamatan Pinoraya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Sebagaimana kita ketahui, sebagaimana yang diketahui oleh pemerintah desa, bahwa pada tahun 2021 di Kabupaten Selumah itu dinyatakan tidak bisa membangun pekerjaan yang berbentuk fisik. Pengalokasian dana desa tidak bisa yang berbentuk fisik. Ini aturan tersebut, penyampaian tersebut, menurut pengetahuan para kepala desa, itu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2021. Padahal di dalam peraturan tersebut memang tidak ada kata-kata untuk bangunan infrastruktur. Tapi setelah kita cermati dan kita amati bersama dari isi peraturan tersebut, semestinya itu pemerintah daerahnya, pemerintah desanya mencermati. Karena pada skala prioritas yang ditetapkan oleh peraturan menteri desa tersebut sudah jelas. Satu, yang dituangkan di dalam SDGs itu satu skala prioritas pengembalian perekonomian nasional, tapi dilihat dengan kondisi desa, berarti disesuaikan dengan daerah masing-masing di bidang mana dan caranya bagaimana pengembalian perekonomian tersebut. Nah, di sini nampaknya pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, mereka penerapan dana desa tahun 2021 tetap melihat kondisi desa yang sebenarnya. Karena perekonomian nasional itu untuk mengembalikannya tidak dapat disamaratakan dengan daerah-daerah lain. Nah, di Provinsi Bengkulu, khusus Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Selumah, persoalan perekonomian tersebut ini bukan karena dampak-dampak lain seperti dampak corona. Ini tidak ada masalah perekonomian di Kabupaten Selumah, Kabupaten Bengkulu Selatan. Ini dampak corona tidak berpengaruh ke masalah pendapatan perekonomian masyarakat. Nah, sekarang di Kabupaten Selumah ini dilarang bangun fisik. Sementara waktu di dalam peraturan menteri desa tersebut, contoh masalah energi, yaitu listrik desa. Listrik desa, yang dimaksud listrik desa berdasarkan 3.000 desa di Indonesia belum masuk jaringan listrik yang berbentuk PLN atau yang lainnya, maka diprioritaskan untuk listrik desa. Nah, itu kita lihat apakah desa sudah listrik apa belum. Nah, sekarang di Kabupaten Selumah
desa-desa yang ada beberapa desa yang mereka mendengar listrik desa langsung menerapkan penggunaan dana desanya itu ke lampu jalan. Lampu jalan. Sementara waktu lampu jalan bukan itu listrik desa. Bukan listrik desa. Lampu jalan bagian dari listrik desa yang mana menurut pendapat kami lampu jalan belum dibutuhkan. Kenapa? Masih banyak infrastruktur yang masih dibutuhkan oleh masyarakatnya. Nah, makanya penerapan dana desa, penerapan peraturan menteri tersebut, pemerintah daerahnya harus berpikir melihat kondisi kearifan daerah itu, kearifan masyarakat itu, dan mencari akar masalah apa penyebab kemiskinan yang terjadi di desa itu yang berimbas ke perekonomian nasional. Nah, untuk Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, masalah kemiskinan ini sudah berakar, sudah lama, dan sampai saat ini belum dapat juga pemecahan permasalahan tersebut. Nah, sekarang yang tadinya masyarakat di Kabupaten Seluma, pemerintah desanya ingin mengurangi beban masyarakat. Beban apa? Beban contoh kurangnya memadahi infrastruktur yang ada. Maka di dana desa mereka berharap untuk memelihara, meningkatkan, atau membuat infrastruktur yang dibutuhkan yang sifatnya mendukung kelancaran masyarakat dalam mendistribusikan, mengangkut hasil pertanian dan perkebunan. Nah, saat ini apabila kita mau berkata jujur, tidak ada kemiskinan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma itu pengaruh dari dampak pandemi corona. Saya yakin semua ini bukan karena corona. Semua ini karena keterbatasan SDM dan kekurangan infrastruktur pendukung untuk memulihkan masalah kemiskinan dan perekonomian masyarakat tersebut. Nah, ini program dana desa tahun 2021. Jalan ini dibangun, ditingkatkan menjadi jalan lapen, jalan lapis penetrasi. Nah, sumber dana dari dana desa. Jadi yang perlu kita pertanyakan, yang perlu kita berpikir, kita diskusikan, kenapa Kabupaten Seluma tidak bisa? Nah, menurut saya dana desa janganlah digunakan untuk kebutuhan konsumtif yang sifatnya sesaat, yang kegiatannya tidak ada manfaat yang berkesinambungan. Contoh pemberdayaan tersebut. Sudah 5 tahun dana desa diprogramkan oleh pemerintah, namun yang masalah pemberdayaan, kegiatan pemberdayaan tersebut tidak ada positif yang didapati dari segi apapun juga. Hanya sekedar mengikuti peraturan yang ada, tidak melihat apa yang akan didapati. Nah, sekarang persoalannya kita sama-sama duduk, kita sama-sama berpikir bahwa bagaimana penyelesaian masalah kemiskinan. Nah, masalah kemiskinan ini, permasalahan yang paling krusial itu adalah SDM dan kekurangan infrastruktur yang ada. Juga di sini kita sampaikan, kenapa di desa? Coba kita renungkan. Kalau kita hitung jumlah
dana negara yang masuk ke desa-desa. Mulai jadi zaman Orde Baru, ada P3DT, ada P2D, ada P2DTK, ada BRDP, ada PNPM. Sekarang ini dana desa. Namun desanya masih tetap begitu-begitu saja. Ini semua karena dalam penerapan sumber dana tersebut tidak tepat sasaran, tidak tahu akar masalah. Kenapa desa tidak maju? SDGs itu tujuannya apa? Isi dari SDGs itu merubah dari desa biasa ke desa mandiri. Nah, bagaimana desa ini mandiri kalau aparaturnya baik di desa maupun pemerintah daerahnya tidak mau berpikir? Salah satu contoh di desa BPD itu kan masih banyak yang tidak tahu tugas dan fungsinya. Begitu juga kepala desa. Nah, dari isi peraturan menteri desa tersebut sudah jelas-jelas itu bahasa modern yang sulit dipahami oleh aparatur desa. Maka siapa yang punya peran di sini? Disitulah pemerintah daerahnya. Nah, sekarang juga di dalam program dana desa, jadi pemerintah pusat sudah menyediakan pendamping desa. Namun pendamping desa juga di situ. Yang didampingi mereka, yang dibimbing mereka, banyak yang tidak dipahami oleh desa. Desa saja tidak tahu apa tugas pendamping desa. Pendamping desa juga tidak mau berkreatif dan berpikir. Mereka juga tidak menjalankan apa tupoksi mereka. Nah, disinilah yang perlu kita pertimbangkan, kita pikirkan. Kapan lagi kita untuk berpikir untuk daerah kita ini? Kapan lagi? Nah, ini persoalan dana desa. Kalau dana desa lebih besar digunakan ke pemberdayaan, lebih besar digunakan untuk konsumtif, maka apakah ini dijamin untuk mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di desa? Tidak, menurut saya. Beberapa bantuan-bantuan yang bersifat tunai yang sudah dikucurkan pemerintah pusat, pemerintah daerah melalui program dana desa, bantuan lain-lain, tapi perekonomian masyarakatnya tetap seperti itu juga. Isi prioritas peraturan menteri desa tersebut. Pertama, tidak ada desa miskin, masyarakat yang miskin. Tidak ada desa kelaparan. Nah, kemiskinan akan timbul kelaparan. Kelaparan diakibatkan kenapa? Apa kelaparan itu terjadi? Kurangnya pola pikir yang ada. Namun untuk Kabupaten Seluma, Kabupaten Bogor Selatan, kita nggak terdengar ada warga desa yang kelaparan. Kalau kemiskinan ini tidak bisa diselesaikan dengan bantuan-bantuan yang bersifat tunai. Jelas, tidak bisa yang bersifat tunai. Kecuali bantuan-bantuan yang bersifat berkesinambungan, yang sifatnya non tunai. Itu yang bisa mengatasi kemiskinan yang ada di daerah kita. Nah, kita lihat bersama. Ini hasil program dana desa. Mana dek? Ya. Siapa? Nah, ini desa Tungkal 2. Ini saya tidak mengada-ada. Inilah kenyataannya. Bisa kan pembangunan di bidang infrastruktur jalan
dilaksanakannya kan oleh pemerintah desa.